Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eza Yasmin dengan NIM 2314010307. Saya di sini akan menjelaskan tafsiran pada surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Sebelumnya saya akan membacakan ayat terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimanakah kalian ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat dimaksud, maka sungguh telah terletak pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, saya akan menjelaskan tafsiran terkait ayat tersebut, yaitu Ikrimah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sejumlah pemuda dari kalangan kabilah Quraisy yang mengakui dirinya telah masuk Islam di Makkah. Antara lain ialah Ali ibnu Umayyah ibnu Khalaf, Abu Qais ibnu Walid ibnu Mughirah, Abu Mansur ibnu Hajjaj, dan Al-Haris ibnu Jabal. Ada juga yang mengatakan Abu Ad-Dahhak mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan sejumlah orang dari kaum munafik yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW di Makkah, tetapi mereka keluar bersama-sama pasukan kaum musyrik yang memihak kepada mereka dalam perang Badar. Lalu di antara mereka ada yang mati dalam peperangan tersebut. Maka turunlah ayat yang mulia ini, yang maknanya umum, mencakup semua orang yang bermukim di tengah-tengah kaum musyrik, padahal mereka mampu melakukan hijrah namun tidak dapat menegakkan agamanya. Maka dia adalah orang yang aniaya kepada dirinya sendiri dan dinilai sebagai orang yang berbuat dosa besar menurut kesepakatan umat dan menurut nas ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya sendiri, yakni karena ia tidak mau berhijrah ke Madinah. Dengan kata lain, mengapa kalian tinggal di Mekah dan tidak mau hijrah ke Madinah? Maksudnya, kami tidak mampu keluar meninggalkan negeri ini dan tidak mampu pula bepergian keluar meninggalkannya. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah ini luas? Baiklah, adapun kesimpulan dari tafsiran surah An-Nisa ayat 90-100 itu berbicara tentang hijrah, baik secara fisik maupun spiritual, serta ganjaran bagi mereka yang berusaha mencari ridha Allah dengan meninggalkan tempat yang menindas, yang mana Allah mencela orang-orang yang tetap berada di tempat yang penuh dengan kezaliman dan tidak berusaha hijrah, padahal mereka mampu. Mereka akan dihukum karena tidak menggunakan kesempatan untuk berpindah ke tempat yang lebih baik. Dan Allah juga memberi pengecualian bagi mereka yang benar-benar tidak mampu berhijrah seperti orang tua, wanita, dan anak-anak yang lemah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada mereka yang tidak bisa berhijrah karena keterbatasan. Adapun relevansi tafsiran ayat tersebut dengan pendidikan, yaitu dalam dunia pendidikan, hijrah dapat dimaknai sebagai perubahan menuju kondisi yang lebih baik, baik dalam cara berpikir, belajar maupun beradaptasi dengan lingkungan yang lebih kondusif untuk perkembangan ilmu. Yang kedua, ayat ini mengajarkan bahwa dalam menuntut ilmu, seseorang harus siap berkorban dan berpindah ke tempat yang lebih baik jika diperlukan. Misalnya, dengan merantau untuk belajar di lingkungan yang lebih mendukung. Dan poin ketiga itu, seperti halnya Allah memberi keringanan bagi orang yang benar-benar tidak mampu berhijrah, dalam pendidikan juga harus ada kebijakan inklusif bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi atau fisik agar tetap bisa belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.